So guys, kemarin kalian udah melihat video mobil M46 gua itu lagi mau pasang wiring dan udah kelar. Sekarang gua mau ngajakin kalian ke satu tempat. Di sini tempat temen gue ya, dia juga drifter juga. Kita datang ke ISC Coilover Headquarters. Nah, ini yang gue bilang, ini juga coilover ini juga dipakai sama Alinka dan sekarang gue akan minta resep dari temen gue ini supaya siapin buat mobil M46-nya. Yuk kita masuk yuk. Sekarang kita masuk dulu. Wah gila guys, keren banget. Wah ini nih yang kemarin gue bilang nih, ya kan? Wah nih. Jadi memang coilover ini tuh kalian bisa lihat, bisa buat mobil stance, bisa buat mobil daily, race, terus bisa mobil drift. Nah, jadi sekarang gue manggil teman gue dulu nih, mana nih si Lucky nih ya? Lucky! Buset, udah kayak gue yang punya tempat. Sorry. Kita panggil dulu. Luk. Woi. Nah, ini dia. Halo. Gimana kabarnya? Baik dong. Luk. Kantor ISC keren juga ya? Ya, kecil tapi ya begitulah. Harus menyesuaikan ya dengan brandnya ya. Nah guys, sekarang gue mau ngobrol dulu sama Lucky. Ngobrol. Duduk kali Luk. Oh, iya. Jadi gue yang punya tempat nih. Duduk silakan. Malah gitu. Nah Luk, seperti yang udah kemarin gue ngobrol nih. Jadi guys, gue sempat teleponan sama Lucky kalau memang lo tau dong yang project yang M46 gue lagi gue bangun. Nah, gue itu konsultasi sama Lucky karena Lucky ini salah satu orang yang expert di bidang kaki-kaki, terutama di buat drifting. Dan kalau nggak salah kemarin juga lo nyeting satu mobil yang di One Make Race itu ya? Iya, Honda Jazz yang paling baru ini. Dan guys, gue beneran kali ini bukan gue promo atau apa segala macam ya, tapi gue tahu coilover yang dipakai itu bukan coilover yang brand mahal, tapi dia bisa di depan coilover dari brand bener ya? Iya betul sih. Kita jadi sempet ngelewatin ada beberapa orang yang pakai brand yang lebih mahal. Brand yang mahal lah ya. Terus udah gitu ternyata, gua nggak nyangka sih sebenarnya ternyata bisa juga di depan. Udah sempat di posisi 2 sama di posisi 3 gitu. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya bener nggak sih lo ada pendapat yang bicara kalau lo kaki-kaki nggak perlu mahal, yang penting lo bisa setup, lo bisa nyaingin yang lebih mahal. Menurut lo nih, sebagai pakar kaki-kaki bener nggak sih seperti itu? Sebenarnya kita yang penting tuh settingannya tuh pas. Kita bikin, kita mau setting buat di track seperti apa gitu loh. Itu yang kita mesti siapin. Nah, jadi garis bawahnya adalah lo percaya dengan kata-kata itu atau enggak juga gitu sebenarnya? Oh, percaya banget. Percaya banget ya. Berarti benar ya. Jadi emang beberapa orang selalu bilang sama gua gitu, dan memang gua juga mempercayai sebuah hal ini, dan Lucky pun juga, kalau kaki-kaki yang mahal itu belum tentu semuanya serba gampang, bener nggak? Yeah. Kita pakai yang murah kalau bisa di setup sesuai dengan keinginan kita dan sesuai kebutuhan track, itu juga bisa jadi lebih bagus. Betul. Betul kan? Nah lu, terus gue ngobrol-ngobrol soal si M46 yang akan gue bangun ini nih. Lu meracik kaki-kaki gue itu seperti apa sih? Jadi kita udah siapin. Nah ini yang bisa, kelebihannya kita karena kita bisa nyesuaiin kan sama bobot mobilnya. Masih terutama kan kalau misalkan mesin-mesin yang udah pada ganti. Terus udah gitu juga. Case-nya kayak gue ya, Case-nya kayak yang ini. Terus juga kita akan lihat nih tracknya track panjang atau track pendek. Jadi ya kita bisa step. Berarti kalau untuk yang ukuran buat mobil si M46 gue ini, lo bikinnya tuh arahannya kemana? Jadi memang lo bikin untuk yang high speed kah atau untuk yang apa gitu? Jadi kalau misalkan drifting itu sebenarnya kita pengen body weight-nya tuh tetap halus transmisinya kan. Terus udah gitu kan mesinnya dia kan berat. Jadi yang tadinya BMW 6 silinder non turbo itu bobotnya sama JZ ini hampir 2 kali lipat. Jadi kita kasih hampir 2 kali lipat ya? Berarti hampir mesin 2 kali JZ lipat. itu berat ya? Mesin JZ itu berat banget. Jadi kita kasih yang namanya spring rate nih. Pairnya ini kita ganti yang pakai yang lebih keras. Dan kita Nah, gue menarik tuh. Guys, buat kalian yang mau bahas lebih lanjut tentang spring rate dan kaki-kaki, kalian silakan komen di bawah. Tulis kalau misalnya kalian mau ngebahas tentang si spring rate ini. Nah, Luk, lanjut. Kalau gitu berarti buat yang mobil M46 gue ini, lo ngasih gue tuh
spring rate-nya seperti apa sih? Karena bobot mesinnya berat, kita kasih ukurannya itu tetap sama panjangnya, tapi bobotnya itu bisa menahan kira-kira sekitar 14 kilo. Nah ini sebenarnya pembahasannya sih panjang banget karena ada 6 kilo, ada 8 kilo, ada 10 kilo dan seterusnya lah. Gitu. Jadi pernya yang di depan itu menggunakan 14 kilo. 14 kilo, belakang 6 kilo. Belakang 6 kilo. Oke. Kenapa belakangnya hampir setengahnya dari yang depan? Karena kan depan kan nahan bobot mesin. Tapi kan belakang kan kira-kira kurang lebih sama. Jadi kita untuk setel and drift kita pengen mobilnya kan tetap empuk. Jadi kita tetap pakai 6 kilo di belakang. Kalau begitu pertanyaan gua yang berikutnya, yang lo siapin spek coilover yang gue pesen ke lo sekarang ini sama nggak sih sama spek yang dipakai di mobilnya Alinka yang kemarin? Nah guys, for your information, di mobilnya Alinka itu gue juga menggunakan ISC coilover dan memang ya kalau kita bicara hasil ya seri 1 kemarin Alinka top podium ya, juara 1 ya gitu, bahkan bisa ngalahin sama Dio gitu. Gimana? Apakah lu memberikan gua yang sama atau memang ada sedikit yang dibedakan? Atau gua nggak tahu nih. Jadi gini guys, Luke ini suka tiba-tiba gua pengen research sesuatu tapi nggak pernah ngomong gitu. Jadi gimana dulu? Ya kita ngasih formulanya kurang lebih sama. Ini kan balik lagi kan ke driving style masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan gua lihat, kalau lu buat dulu nih khususnya, gua pengen si mobilnya ini dibuat agak lebih empuk. Nah ini terutama bagian belakangnya, jadi kayak ini depan kasih 14, belakangnya kasih 6. Kurang lebih sih bakal sama, tapi ini kan sausnya kan ada 36 sama 46. M46 kan lebih berat, gue yakin sih harusnya ini bakal lebih cocok. Jadi gue mau bahas sedikit. Jadi waktu itu mobilnya Alinka kita pernah pakai belakangnya itu kalau nggak salah 8 kilo ya. 8 kilo. Awalnya gue dikasih 8 kilo dan itu jujur gue setengah mati ya setup mobil itu untuk cari grip. Ditambah mobilnya Alinka memang agak sedikit lagi ya, mungkin juga karena faktor turbo. Tapi kemarin setelah diganti 6 kilo dan itu memang lebih enak sih, gitu. Terus, terus lu berarti yang buat gue tadi kan dikasih depan 14, belakang 6 kilo ya. Berarti itu ya kurang lebih hampir sama dengan speknya Alinka sekarang ya. Berarti jadi guys. Ya pokoknya seperti yang gue bilang tadi deh, kalau kalian mau ngebahas lebih lanjut tentang kaki-kaki ini, kalian komen aja di bawah. Karena di sini kita lagi mau ngebahas gimana nih mobilnya, kita juga belum setup kan. Jadi FYI, pada saat gue nanti akan shakedown, Lucky akan mendampingi gue untuk setup suspensinya. Jadi kita akan serius. Mobil gue nih sebenarnya udah ready, bahkan sebenarnya gue udah dyno gitu kan. Cuman kemarin emang karena dicat, gue copotin semua, gue pasang lagi. Nah pada saat gue dyno gue belum pakai coilover. Nah sekarang ini gue lagi progres di kaki-kaki. Jadi mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini gue akan tes mobil ini nih gitu. Dan karena memang di ISC ini ada spesial ya, kalian bisa request misalnya buat slalom gitu, bisa dong? Bisa. Buat drag race gitu, buat apa? Nah, mereka lah yang akan ngitungin kira-kira suspensinya bagusnya seperti apa. Karena kemarin sebelum gue pesen, gue udah ditanya tuh, berat bobot mobil lo berapa? Lo pakai mesin apa? Terus apa lagi waktu itu? Banyak deh gue ditanya. Dan kalau nggak salah lo, itu tuh harus ditimbang nggak sih mobil setelah coilover udah kepasang, udah kita setup? Kan ada tuh yang timbang depan kiri kanan, belakang kiri kanan. Jadi itu tuh pengaruh nggak sih lo? Jadi sebenarnya kalau misalkan di luar negeri ya, terutama itu ada yang namanya weight cornering. Jadi di setiap sisi itu akan ditimbang karena mobil kiri sama kanan pasti beda. Benar. Terutama BMW kan desainnya kan sebenarnya dari setir kiri, dirubah ke setir kanan. Jadi itu balance-nya harusnya kita hitung. Cuman kalau misalkan untuk drifting yang bakal ke kiri ke kanan terus, sebenarnya sih nggak terlalu segitunya. Tapi kalau misalkan mau bener-bener akurat banget, lebih baik sih ditimbang. Jadi berarti gua harus nimbang ntar ya. Jadi ya ini buat kalian juga karena banyak banget orang yang ngikutin Project M46 ini loh. Jadi termasuk gue. Ya banyak banget yang teman-teman juga yang ngikutin, mereka nanyain update-nya ABCDE. Jadi memang gue update ini update-nya tuh step by step. Jadi mereka ngelihat gue bangun mobilnya itu seperti apa. Dan mungkin kali ini yang spesial pada saat gue akan setup kaki-kaki ini pada saat first track. Nah kalian bisa mempelajari langsung. Tapi jangan lupa kalian komen di bawah kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang si kaki-kaki ini. Nah mana sih lu? Gue pengen lihat nih. Penasaran gue. Kita unboxing dulu ya. Kita unboxing dulu ya. Nah ini guys. Nah. Gak kelihatan ya. Kita angkat dikit ya. Biar kelihatan. Nah. Jadi ini guys. Nah ini kotaknya ISC itu kayak gini.
kalau kita lihat dari kotaknya bagus banget sih. Oke. Lihat dalamannya. Oke, gue terbawa lagi ya. Nah, kita terbawa dulu. Oke, dulu. Iya. Nah, ini akan ditunjukin sama Lucky beberapa parts dan apa yang harus gue pelajarin sebelum gue pasang ini. nah ini ya coilover pada umumnya. Yang jelas kita bisa bakal setel tinggi rendah nih di sini. Oke. Dan itu penting banget kan buat drifting. Banget. Tinggi rendahnya mobil bisa kita setel di coilover ini. Oke. Nice. Terus, udah gitu coilover kalau misalkan zaman dulu kan kita setel dari tinggi per nih. Iya. Nah orang bilang one way or two way. Nah ini two way-nya di sini. Jadi kita setel dari bawah. Oh, jadi itu bukan buat tinggi rendahnya juga? Ini buat tinggi rendah aja. Oh, oke. Jadi supaya dia kalau misalkan tinggi rendah dari per ini kita nggak bakal berubah. Pernya nggak di stress lah ya kasarnya ya. Jadi nggak ngatung gitu kan? Kan paradigmanya kan kalau misalkan kita makin pendek makin nggak enak nih bawahnya. Iya. Sama aja. Oh, oke. So guys, jadi ada beberapa jenis coilover dan kenapa gue suka sama coilover ini? Jadi yang pertama gini guys. Yang pertama pernya ini nggak bakal dibikin stres. Kenapa gue bilang nggak bakal dibikin stres? Karena gini, dia bisa diputer itu dari bawahnya. Jadi nggak perlu pernya yang biasanya coilover pernya yang ditinggiin kan, yang dilebarin di gitu. sini kan? Iya, biasanya di sini. Nah itu nggak perlu. Jadi once kita udah dapat rebound ya, kita bicara rebound ya. Kita udah dapat reboundnya enak, tapi tinggi rendahnya masih belum. Nah inilah yang bisa diatur tinggi rendahnya. Jadi nggak ngerubah si pernya sendiri. Oke, selain itu apa lagi lu? Terus udah gitu kelebihan kita durability-nya. Oke, kalau kita bicara terutama buat mobil lu nih khususnya ini ada setelan pillow ball ini. Oke, ini guys, nih pillow ball nih di sini guys, di tengah-tengah ini nih. Nah itu juga fungsinya kalau misalkan kita drifting kan kita butuh chamber nih di depan. Yes, kita lihat miring-miring, nanti kita setelnya dari sini nih. Oke. Kita geser. Jadi ini guys. Nah, ini juga salah satu hal yang penting buat mobil drifting terutama ya, karena kita bisa ngatur chambernya. Jadi kita tidak merubah dudukan si struktur dari rumah shockbreakernya ya. Jadi bodinya mobilnya nggak ada yang bodinya nggak berubah, dia tetap terpasang, tapi kondisinya chambernya itu kan gini. Kalau di mobil, kalau kita lihat ini kan lurus nih. Kalau kita mau chamberin, kita geser dikit. Nah, jadi agak chamber. Yang ini lurus. Nah, jadi ini sangat penting banget buat di mobil drifting. Mungkin nggak cuma buat di mobil drifting, gue rasa hampir di semua mobil balap akan membutuhkan ini sih. Iya, mobil balap. Dan ini juga kita bisa aplikasikan ke harian juga. Ya, biasanya kalau orang yang mau Hella Flash gitu Flash yang lagi modelnya kan lagi stance begitu. Ini memudahin banget. Sangat mudah, benar-benar. Nah, itu alasan kedua kenapa gue memilih coilover ini. Terus terakhir, very not least ya, ini ada setelan dampingnya nih di sini. Jadi kita bisa setel reboundnya, nanti karakter si shocknya itu dari sini dan itu ada 32 adjustment. 32 klik? Ada 32 klik untuk tempatnya. Jadi makin susah gue nyeting mobil ini karena ada 32 settingan buat ngatur si reboundnya. Tapi biasanya gue nggak selama itu buat nyeting. Paling gue akan coba dari yang paling rendah, paling tinggi sama yang tengah. Baru gue akan sesuaikan ke tengah atas atau ke tengah ke bawah. Tipsnya sih gini, kalau 32 kan kita mikir kan kebanyakan. Jadi kita nggak perlu setel per satu terus berapa. Jadi kita setelnya by 5. Jadi misalnya kita setel paling rendah di 5 dulu. Terus udah aneh, kurang karakternya pengennya lebih keras dikit nih. Kita tambahin 5. Nanti begitu kita tes gitu kan, kurang sedikit baru kurangin cuma 1 atau 2. Jadi kita base untuk dampingnya kita bisa mempermudah itu dari situ. Jadi ada banyak cara buat nyobain, it depends dari tuner kalian siapa. Nah ya ini intinya sih kita bagi sedikit knowledge-nya aja. Jadi berarti tadi kalian udah lihat ya, dari yang bawah ini, yang tua ini tidak mengganggu si pernya sendiri kalau mau tinggi rendah. Yang kedua dia juga punya adjustable Chamber. Adjustable chamber dan ada 32 way bumper. Nah damper ini yang bisa diputar soft atau hard. Dan ini kalau kalian lihat, nah ini bisa dibuka, bisa dimasukin ke dalam. Ya supaya nggak ada orang iseng. Ini sekarang lebih baru ya, ada karetnya ya. Iya. Biar nggak cepat hilang nih ya. Iya, biasa suka. Nah guys, ini juga pengalaman juga dulu pada saat awal-awal Alinka pakai mobil E36 ya, ini tuh sering banget hilang dan sering banget susah banget nyarinya. Dan sekarang berarti ditambahin. Berarti memang kalau gue bilang berarti sales after service-nya bagus, lo berarti mendengarkan dari customer juga. Betul. Gitu kan. Nggak cuma itu aja, kalaupun yang model lamanya hilang, kita juga ada banyak di sini. Nice. Nah, berarti gue di sini ngeliat improvement gitu, ngerti ya?
once ya ini kan sering jadi ya di gua pun juga sering jadi nih elah reset nih suka hilang nih gitu. Jadi sekarang ditambahin karet di sini supaya nggak gampang hilang. Nice. Terus apa lagi lu? Terus udah gitu, nah ini yang sering jadi masalah kalau misalkan di BMW. Apa tuh? Kenapa bisa lo bilang sering jadi masalah? Karena kan kita kan banyak setel spring rate. Iya. Nah terus udah gitu kita banyak banget desainnya dikhususkan untuk terutama kaki-kaki belakangnya BMW gitu kan. Nah ini karena mereka squishingnya modelnya bukan lurus tapi on axis ini miring. Benar. Makanya dia butuh ini dibilangnya X-spring. Makanya kenapa dia rada-rada bulat nih. Oh, oke. Beda berarti ya kalau sama mobil-mobil Jepang itu banyak kan biasanya yang dia lurus kan. Ini agak dari kecil, gede terus kecil lagi kayak apa ya? Kayak Gucci gitu ya? Kayak Gucci bentukannya. Tapi kalau gue mau nanya, kalau misalnya gue akan pakai, gue maunya yang lurus nih gitu, nggak mau gue yang kayak gini, ya jelek aja bulat gitu, misalnya gitu. Bisa aja. Cuman itu kan mobilnya karena kan ini kan on axis begini. Oke. Dia kan mental ke satu sisi kan ke sebelah sana. Iya, karena BMW si perkeong itu disebutnya. Betul. Kan. Kan karena dia begini. Berarti kan kayak kalau kita mainan per waktu kecil, waktu di sekolah terus mental kan ke satu sisi kan. Nah itu bikin mobilnya nanti jadi mantul-mantul. Oh, oke. That's why untuk BMW ini modelannya kita harus yang kayak gini ya. Betul. Karena si axle belakangnya ya. Betul. Dan kita sediain banyak banget. Jadi dari ukuran pernya, panjang pernya, sama tingkat kekerasan pernya. Panjang pendeknya pun juga ada nih. Jadi kalau misalnya ini kurang tinggi nih, atau ini kurang pendek, lo ada size-nya lagi? Kita ada size-nya lagi. Tapi ini udah yang spesial dong, pasti udah settingan ini kan? Pokoknya buat Mas Akbar, pokoknya ada yang terbaik. Bisa aja ya maksudnya. Oke, jadi itu aja Luk ya berarti ya? Ya, kita keep it simple sih, soalnya ada banyak tuner di luar sana yang kita pengen setelannya 32, terus udah gitu kita yang ada yang dibilang namanya three-way. Jadi ada setel untuk rebound, ada untuk compression, terus udah gitu low speed bump, high speed bump. Low speed bump, betul. Ada low speed bump sama high speed bump. Tapi kita ngeliat lagi sebenarnya track di Indonesia ini sebenarnya segede-gedenya gimana sih? Bahkan sampai di Sentul pun aja itu cuma stop and go gitu loh. That's the point. Gitu. Jadi balik lagi tadi tema yang gua angkat malam ini adalah ya yang harusnya nggak yang mahal akan jadi lebih bagus dan nggak yang murah berarti itu jelek. Itu tergantung balik lagi bagaimana kita setup suspensinya pada saat di lapangan ya. Karena ya honestly gue juga udah gue pribadi udah mencoba dengan suspensi yang sangat mahal. Yang which is bisa beli mobil lagi ya kan dengan suspensi yang ekonomis gitu. Gue udah pernah bikin gitu kayak gue punya perbandingan gitu sampai detik ini gue fair-fairan gue ngomong sama kalian antara Subaru BR2Z yang gue pakai sama E36-nya Alinka gue selalu kalah pada saat switching. Honestly gue nggak tahu yang gue pakai ratusan juta loh suspensinya, yang Alinka pakai ya ISC ya kan. Tapi gue selalu kalah pada saat switching dan itu yang gue lihat pada saat Alinka lawan Dio kemarin. Pada saat switching Dio kewalahan buat ngejar Alinka jadi dia mau ngambil lining dalam. Nah itulah gue juga nggak tahu. That's why gue bikin BMW M46 ini. Gue juga penasaran, gue pengen menjawab apa yang menjadi pertanyaan selama ini yang ada di gue gitu. Ya kalau mau benar-benar ngejawab itu tuh super detail nanti berarti lo bakal coba. Pasti. Nanti kita akan bahas lagi lanjutnya. Kalau gitu, Look, thank you. Jangan lupa nanti pada saat kita testing ya. Pastilah. Jadi tim ISC akan mendampingi gua untuk kita testing pertama kali mobil itu di lapangan. Gua boleh ikutan ngetes kan? Boleh. Secara dia drifter juga ya kan. Gatal juga kaki gua nih. Oke, Look, thank you banget Look. Nanti kalau itu jangan lupa guys, jangan lupa follow juga kalau mau tanya-tanya tentang coilover ini silakan di bawah gua taruh linknya Instagramnya ISC Coilover. Kalian bisa tanya-tanya di Instagramnya langsung dan kita lanjut ke pasang di mobil. Nah guys, sekarang gue udah sampai di rumah lagi. Coilovernya udah ada di sini. Dan oke, jadi obrolan tadi gue sama Lucky itu cukup banyak banget ya yang kalian dapat buat soal coilover. Sekarang kita akan pasang coilovernya. Tapi nanti coilovernya kita pasang di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Keep driving safe dan adios.